Sejalan dengan nasihat Paus Fransiskus agar umat beriman tidak kehilangan harapan. Selama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022, kita akan merenungkan dan belajar firman Tuhan bersama Nabi Amos dan Nabi Hosea tentang bagaimana menumbuhkan harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu, untuk melawan ketidakadilan, untuk mengenal kasih setia Allah, dan untuk mengenal Allah yang penuh kerahiman. Shalom, saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Hal ketidakadilan selalu menjadi hal yang terus terjadi dan menjadi perhatian masyarakat dan gereja, terutama di saat pandemi ini. Banyak peristiwa ketidakadilan, misalkan vaksin atau perawatan. Orang-orang yang memiliki koneksi dan kemampuan finansial yang lebih bisa mendapat pelayanan yang lebih baik. Itu yang paling tidak sedang diusahakan untuk jadi keadilan. Nah, ketidakadilan ini mungkin terjadi karena penanganan virus ini memerlukan biaya yang amat besar dan fasilitas-fasilitas kesehatan tidak mampu menangani pasien yang jumlahnya melonjak. Jadi akibatnya orang-orang kecil hanya bisa berpasrah dengan situasi yang ada. Ketidakadilan dalam hal ekonomi juga terus terjadi, menyebabkan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin semakin melebar. Pandemi juga memaksa terjadinya peralihan ekonomi dari yang berfokus pada retail menjadi teknologi base. Jadi semua memakai teknologi. Jadi pedagang-pedagang kecil yang buka warung atau mungkin para ojek biasa yang nggak pakai online kalah. Mereka tidak mendapat lagi keuntungan seperti sebelumnya. Mereka yang nggak paham teknologi kalah bersaing, semakin terpuruk, dan gak jarang yang akhirnya pada bangkrut. Situasi-situasi seperti ini menuntut solidaritas kita kepada sesama di sekitar. Mungkin kita bukan pelaku ketidakadilan, tapi kita semua dipanggil untuk turut menciptakan keadilan, sehingga semua orang dihargai harkat dan martabat kemanusiaannya. Mari kita membaca dan belajar dari bacaan kitab suci pertemuan kedua ini yang diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Demikianlah Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Di pertemuan pertama minggu lalu, Amos 5 ayat 4-6, Tuhan meminta orang Israel untuk mencari hadiratnya. Dan kesempatan kali ini, pertemuan kedua dari Amos 5 ayat 16-17. Nabi Amos mengarahkan perhatian para pendengarnya kita kepada perlakuan adil terhadap sesama. Keadilan ini dipadankan dengan pencarian akan kebaikan dan sikap menghindarkan atau meninggalkan kejahatan. Nah, teman-teman, kedua renungan ini masih terkait. Saat kita mencari dan berdiam dalam hadirat Tuhan, maka sudah senyatanya kita akan meninggalkan kejahatan dan berbuat baik, berbuat adil. Tapi tanpa adanya mencari atau tinggal dalam hadirat Tuhan, hati kita, hati manusia cenderung jahat dan tidak adil. Sehingga sulit melakukan kebaikan atau keadilan karena akan berfokus pada keuntungan atau kenikmatan diri sendiri. Memang perihal keadilan atau ketidakadilan biasa ditujukan kepada mereka yang memegang kekuasaan, yaitu pihak-pihak atau orang-orang yang memainkan peranan penting sebagai pengatur kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup bersama. Karena memang mereka memegang kekuasaan. Tapi untuk masyarakat kebanyakan seperti Anda dan saya, pesan keadilan dan kebaikan tetap berlaku dan relevan. Karena usaha satu orang tetap akan berpengaruh. Kalau setiap orang melakukan keadilan
dan kebaikan setiap hari. Seperti tulis dalam Amos 5 ayat 24. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam renungan ini, kita diingatkan kembali untuk berbuat baik, menghindarkan kejahatan, dan menegakkan keadilan. Itulah yang wajib dilakukan oleh mereka yang mencari Tuhan, oleh mereka yang mengatakan murid Kristus, oleh mereka yang adalah anak-anak Allah karena hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mari praktekkan keadilan. Lakukan kebaikan di rumah, di tempat usaha, di kantor, bahkan di jalan. Contoh sederhana, patuhilah peraturan lalu lintas. Hindari melakukan tindakan suap dengan oknum-oknum ya. Atau contoh lain, memberlakukan secara adil terkait upah dari karyawan. Tidak menunda pembayaran, tidak mengurangi hak mereka. Dan ingat untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Seperti yang diajarkan firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3-4 berikut ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Keadilan dapat berdiri tegak dalam masyarakat ketika semua orang menerima satu sama lain sebagai saudara dan tidak membedakan dalam memperlakukan sesama. Semoga renungan ini bermanfaat bagi Anda dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan.